Oke, sebelum lanjut ke analogi ya dari Bang Huda, saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau melihat konteks dalam laporan ini, Bang Huda tadi menyampaikan ya harus ada surat kuasa, surat penunjukan gitu dari presiden atau orang yang merasa dirugikan. Dan kemudian ketika kita bicara soal pencemaran nama baik dan soal penghasutan, apakah sebuah video itu cukup menjadi alat bukti, Bang? Mas? Oke. Sebelumnya saya dibantu untuk istiqomah dulu nih. Dan siratal mustaqim, jangan sampai masuk ke politiknya tadi. Karena tahun politik ini. Jadi kita tepikan itu, saya sepakat bahwa kalau kita bicara dalam konteks pencemaran nama baik ini kan delik aduan ya. Bahkan ketentuan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini kan sudah direformulasi, sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang KUHP yang baru yang ditandatangani oleh Pak Jokowi di Januari 2023 ya Bang Ruth ya. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya memang untuk menyatakan pendapat dengan fakta ini bisa tidak jelas kalau kita bicara dalam sisi pencemaran nama baik ini. Nah, ini yang tadi benar kata Mas Bayu bahwa harus ada clear masalah bukti dulu begitu ya. Kemudian pernyataan ini kan akan dilihat pernyataannya apakah memang mengandung makna yang dimaksudkan dalam unsur deliknya atau tidak. Baik itu pencemaran nama baik ataupun penghasutan tadi misalnya ya. Nah, sehingga kita harus melihatnya secara utuh. Nanti bukan hanya videonya saja Mas Bayu, karena alat bukti itu kan dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti yang sah. Termasuk surat ahli misalnya. Ahli undang-undang, ahli tentang ITE kah atau ahli pidana yang menyatakan bahwa ini memenuhi kualifikasi atau tidak, atau ahli dari segi bahasa. Karena kalau dalam beberapa kali saya diminta jadi ahli juga dalam konteks pidana di undang-undang ITE, itu kadang kita harus melihatnya tidak hanya di ujungnya pidana saja, tapi apakah ada konteks dan teks dari bahasa itu yang kemudian merendahkan martabat seseorang. Nah, dalam konteks delik aduan, dalam konteks pidana, itu kan yang harus melaporkan adalah atau menyampaikan informasi kepada penegak hukum ini adalah orang yang seharusnya dirugikan dalam hal ini. Delik aduannya mungkin kita katakan delik aduan absolut di dalamnya. Nah, sehingga kalau orang nggak punya legal standing, maka dia harus mungkin mencarinya dengan kuasa tadi, begitu ya. Dia bukan orang yang langsung. Kalau nggak ada kuasa nggak akan bisa dilanjutkan. Ya, begini Mbak Ajeng, bahwa dalam konteks ini kan kita bicara pencemaran nama baik ini kan menyerang harkat martabat seseorang. Menyerang harkat martabat seseorang itu bisa berbeda-beda makna dari setiap orang. Maka dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, dia tersinggung nggak? Dia merasa dihina nggak? Dicemarkan nggak nama baiknya? Sehingga ini untuk membantah anasir-anasir di luar dari konteks si orang tersebut. Nah, sehingga kalaupun tadi harus ada legal standing, memang ini harus dicari legal standingnya adalah siapa yang melaporkan, apa yang dilaporkan, dan dalam kedudukan apa dia. Nah, ini penting menurut saya. Nah, jadi, soal legal standing satu hal, tapi kalau misalnya saya melihat tadi Bang Huda kan bilang begini, dalam hal yang dilaporkan ada statement lingkaran istana, betul ya? Lingkaran istana. Kemudian Mas Huda menyampaikan bahwa ya lingkaran istana siapa? Asosiasinya ke Presiden Joko Widodo. Itu kan asosiasi yang disampaikan oleh pelapor gitu. Nah, bisa tidak hal itu bahwa berangkat dari asumsi dari seorang pelapor itu? Semua laporan biasanya berangkat dari asumsi. Namanya juga kalau asas kita bicara presumption ya, presumption of innocence, presumption of guilt, semuanya adalah asumsi. Tapi balik lagi ketika ini akan naik ke proses penyidikan bahwa ditemukan ada dugaan tindak pidana itu makin menguat dan pasti ada orang yang bertanggung jawab dalam perkara pidana ini, maka seharusnya tadi dugaan itu tidak hanya sebatas dugaan. Harus ada minimum 2 alat bukti yang sah yang merefer kepada pasal 184 KUHP tadi. Dari 5 dia butuh 2. Agar ini jelas bajunya adalah perbuatan pidana. Nah, sehingga bisa diproses secara pidana tadi. Begitu Mas Bayu. Tapi bisa nggak pelapor ini dilaporkan balik oleh pihak lain nantinya? Atau memang ya udah tidak hanya berlanjut saja di Barreskrim Polri, dalam arti laporan tersebut ya tidak dilanjutkan oleh Barreskrim, atau mungkin ada opsi lainnya? Ya intinya setiap orang di negara ini punya hak yang sama, kedudukan hukum yang sama. Dia boleh melaporkan, boleh juga dalam hal ini orang lain melaporkan dirinya kan. Itu dalam konteks kita bicara kesetaraan tadi, equality-nya di sana. Equality before the law. Tapi dalam konteks yang kita bicara dalam proses pidana, ini tentu tidak hanya berangkat dari asumsi atau tadi ya, revenge, balas dendam untuk membalas, karena pasti penyidik akan juga menilai apakah perkara ini layak dari tidak. Proses lidik naik ke proses sidik. Dan itu yang tadi saya katakan alat bukti tadi yang alat kemudian bukti akan dan juga legal standing. Mas Huda, legal standingnya mana? Siapa gitu yang memberikan kuasa pada Anda untuk memberikan laporan? Oke. Saya tidak ingin masuk dalam substansi perkara ya, karena
kita sebagai warga negara, saya memanfaatkan posisi saya sebagai warga negara melakukan pelaporan. Namun pada intinya adalah apa yang disampaikan sama Mr. Hasto Kristianto, seperti yang saya katakan tadi, ini di saat-saat waktu-waktu yang krusial. Seperti yang saya bilangkan analogica tadi. Sama halnya seperti ketika waktu pandemi COVID, bukan saya mau melebar ya, bukan saya mau mencoba membiaskan. Ini krusial, waktu-waktu saat-saat krusial yang diucapkan sama Hasto Kristianto ini. Tapi tidak hanya statement Hasto, tadi kan pasti banyak tokoh-tokoh tokoh-tokoh partai politik lainnya juga memiliki statement yang dalam arti senada begitu kan. Tapi ini bicara soal istana, representatifnya adalah kepala negara. Itu yang pertama. Jadi analogikanya adalah ketika saat pandemi COVID-19 kita sedang kesulitan makanan, transportasi susah segala macam. Terus tiba-tiba ada bansos misalkan ya, bantuan sosial yang harus ditujukan kepada masyarakat gitu loh. Terus tiba-tiba bansos ini menghilang. Orang ini kan ada masalah di bansos itu. Orang ini lagi menunggu makanan terus tiba-tiba nggak. Kalau ada yang meletupkan pernyataan bahwa ini nggak bener ini, bansos ini kemana, hilang segala macam. Itu Indonesia bisa kebakar dengan letupan itu. Jadi konteks apa yang saya sampaikan adalah pernyataan di waktu yang harus bisa dipahami sama si yang memberikan pernyataan itu. Jadi jangan sampai memberikan pernyataan kalau di waktu-waktu yang sangat krusial, saya pikir bisa memicu konflik. Tapi Bang Muda ini yakin nggak bahwa Bapak Presiden Joko Widodo atau Pak Pratikno merasa hal yang sama sehingga Anda harus melaporkan begitu? Saat ini mungkin Pak Jokowi masih di Amerika ya, karena ada pertemuan KTT ya. Pak Pratikno, saya belum melakukan komunikasi, tapi yang jelas kita sebagai masyarakat, bagaimana kita harus menempatkan posisi Presiden Republik Indonesia, Presiden sebagai kepala negara di posisi yang seharusnya kita tempatkan. Oke, Bang Ruhut gimana Bang Ruhut? Gini, Bang Ruhut bilang ya, proses hukum memang ada milik setiap warga negara ya, dan itu bagaimana nanti keputusannya di pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya tadi Mas Muda bilang, apa yang disampaikan Mas Hasto, apa yang disampaikan Bang Adian adalah meletup tadi, justru bisa membuat Indonesia kebakaran kalau dianalogikan dengan COVID. Tapi tadi Mas Heri menyatakan juga ada beberapa kasus yang layak atau tidak nih dilanjutkan nantinya. Jadi itulah kita bersyukur, terima kasih Tuhan, kita sekarang hidup di alam reformasi. Demokrasi dikedepankan dan kita bangga lihat siapapun itu yang kritis, mengkritisi sesuatu yang sebenarnya rakyat juga sehati dengan pengkritisi ini. Tapi mereka nggak bisa mengucapkan. Itu yang saya katakan tadi, itu saya kaitkan dengan pidato Ibu Mega. Ya, yang kemarin yang semua orang bersimpatik sekali, terlihat Bu Mega itu sebagai seorang negarawan sejati. Jadi Bang Adian, Mas Hasto nggak ada yang salah ya? Iya, kalau saya lihat itu. Kritisi itu kan nggak enak kalau aku bilang, bagaimana hubungan yang namanya Adian dengan Pak Jokowi? Ya, jadi maaf nih ya, sahabat saya ini kalau minta kuasa, waduh. Jadi sebenarnya Adian, Hasto, saya ini kami orang-orang yang lagi patah hati dengan Pak Jokowi. Jadi kalau mau minta kuasa, nggak ada itu. Pak Pratik juga kawan kita, apa semua. Tapi ini karena ya tahun politik, ya suasana politik kan begitu. Itu yang saya lihat. Jadi ya kalau yang begini-begini, tapi kita tetap berpegang. Kita kan semua seperti yang dikatakan Ibu Mega ya, konstitusi itu harus kita jaga. Kita mau menjadikan hukum itu panglima, jangan kekuasaan. Kalau ini kan kayak abuse of power. Jadi hanya sekedar kritik sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian ya? Iya. Oke. Tidak ada unsur pidana tadi kalau misalnya. Enggak. Ini saya enggak berani. Ini pengamat loh, biar Mas lebih Heri muda dari terakhir saya. mungkin ini kan tahun politik. Takutnya gini Mas Heri, ini kan tahun politik. Tidak banyak statement pasti tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh partai politik, jangan sampai nantinya ada laporan yang sebenarnya mungkin tidak layak juga untuk dilanjutkan begitu. Dari sisi hukum. Kita malah mintanya aparat penegak hukum tetap profesional ya untuk menilai setiap kasus. Bukan berarti ini langsung di judgement tidak layak sebelum
diproses Ya, lebih lanjut. Pasti semua diterima. Ya, pasti ada tanggung Iya, jawab hukum harus. kan bagi Ya. seorang penyidik, equality aparat itu penegak dulu. hukum agar kemudian apapun produk hukum yang disampaikan ketika masuk ke ranah hukum itu no debate lagi, Mbak. Jadi ini yang saya rasa jangan sampai genit masuk ke arah politiknya. Kita lihat substansi kasusnya dulu tadi. Pencemaran nama Dari baik. misalnya macam jenis deliknya apa, itu yang penting begitu ya. Sehingga kita nggak kaget. Saya juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara kan nanti juga bingung menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kita bilang ini delik aduan, harus si korban yang langsung melaporkan tiba-tiba diterima dan diproses dan ada produk hukumnya berupa putusan. Ini yang salah teori apa praktiknya nanti. Nah, saya minta tolong juga ini dibantu juga kita kan sebagai dosen di Fakultas Hukum. Oke, terima kasih Mas Eri, Bang Muda, terima kasih Bang Muda, Makasih. terima kasih. Ya, Kita Bang tunggu Muda. nanti laporannya bagaimana. Yang pasti jadi PR-nya Bang Muda adalah minta suara kuasa ya nanti lagi pertandingan dari Pak Presiden. Oke, baik nanti. Kita harus didiskusikan, nanti kita akan hadirkan informasi bagi menuju pemilu 2024 saat lagi.